Hai teman-teman, jumpa lagi kita hari ini bersama Bina Iman, Rocky Santo Bonaventura. Mas. Aktivitas kita hari ini berdoa, menyanyi, Dan mendengarkan renungan tentang roti hidup. yuk kita ikutin sama-sama. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus Kristus, syukur dan terima kasih karena Engkau rela menjadi roti hidup bagi kami. Buatlah kami agar selalu lapar akan roti hidup, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Yuk sekarang kita nyanyi. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 51-58. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkaran antara sesama mereka dan berkata, "Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus pada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku tinggal di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Kalau mau dengar yang lebih seru, nah lihat terus ya, ada cerita yang bagus. Yuk lihat dan dengarkan. Aku bingung. Halo SpongeBob, ada apa? Kenapa kamu terlihat bingung? Frater, aku mau bertanya. Aku bingung. Hosti yang kita terima pada saat Ekaristi itu sungguh merupakan tubuh dan darah Kristus, kan? Iya, benar. Lalu hosti itu menjadi tubuh dan darah Kristus karena berkat yang diberikan pada saat konsekrasi oleh Romo, kan?
Iya benar, itu kamu sudah pintar. Lalu apa yang membuat kamu bingung? Kenapa Tuhan Yesus susah-susah mau hadir dalam bentuk hosti untuk kita? Wah, pertanyaan kamu bagus nih. Kamu ingat kan waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga, Tuhan Yesus bilang ke murid-muridnya bahwa jangan takut, aku akan menyertai kamu sampai dengan akhir zaman. Karena Tuhan Yesus selalu ingin bersama dengan kita, maka ia hadir dalam rupa roti dan anggur pada saat Ekaristi. Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga, kini hadir kembali dalam rupa roti dan anggur. Nah, pada saat kita terima komuni, Tuhan Yesus masuk ke dalam tubuh kita, tinggal di dalam hati kita, dan bersama dengan kita sepanjang hari. Itu semua Dia lakukan karena Dia sangat mencintai kita dan selalu ingin bersama-sama dengan kita setiap saat. Oh, jadi karena Tuhan sayang sama kita, Tuhan selalu pengen bersama dengan kita setiap hari ya. Makanya Tuhan Yesus hadir dalam rupa roti dan anggur supaya bisa bersama dengan kita. Iya, benar sekali. Kamu memang pintar ya. Lalu apa yang terjadi setelah Tuhan tinggal di dalam diri kita setelah kita sambut komuni? Wah, kamu memang anak yang pintar ya. Jadi begini, ketika Tuhan Yesus hadir di dalam tubuh kita, di dalam hati kita yang kotor itu akan selalu dibersihkan. Nah, sekarang coba kamu lihat ini deh. Ini ada gelas yang berisi dengan air yang kotor. Nah, lalu diisi lagi dengan air yang bersih. Lama-kelamaan, air di dalam gelas itu menjadi bersih kan? Demikian juga dengan hati kita. Hati kita yang kotor akan menjadi bersih ketika Tuhan Yesus hadir di dalam diri kita. Nah, semakin bersih hati kita, semakin mirip hati kita dengan hatinya Tuhan Yesus. Hidup kita pun akan menjadi semakin serupa dengan hidupnya Yesus. Oh, begitu ya. Asik ya kalau Tuhan Yesus hadir di dalam hati kita. Hati kita dapat semakin bersih seperti air yang jernih. Nah, sekarang kamu ngerti kan? Tubuh Kristus itu hadir di dalam hosti yang kita terima pada saat Ekaristi. Tuhan Yesus hadir dalam bentuk hosti karena ingin selalu bersama-sama dengan kita. Karena Tuhan Yesus sangat mencintai kita. Ketika Tuhan Yesus hadir dalam hati kita yang kotor akan semakin dimurnikan seperti air yang jernih. Wah, aku jadi pengen cepet-cepet sambut komuni. Gak boleh. Kamu kan belum ikut komuni pertama. Kamu ikut pelajaran komuni pertama dulu ya. Baru nanti bisa sambut komuni. Iya, Frater, aku akan ikut pelajaran komuni pertama dengan baik supaya aku bisa menyambut tubuh Kristus di dalam hati aku. Wah, hebat, kamu memang anak yang pintar. Oke, kalau begitu kamu sudah mengerti kan? Sampai jumpa, jangan lupa terus berdoa ya. Tuhan Yesus mencintai kita semua. Yuk teman-teman, marilah kita berdoa. Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah itu bina iman. Berkati supaya iman kami tumbuh. Berkati teman-teman sehat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, dan kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Marilah kami terjadi pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mama yang bersalah kepada kami, dan lama-lama kita kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Amin. Maria penyelamat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di atas wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Maria Bunda Allah, doa kami
Doakanlah kami yang berdoa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang dan segala. Amin. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman sudah melihat acara ini. Bye-bye teman-teman semua. Halo teman-teman, terima kasih sudah nonton dan mengikuti Bia Santo Bonaventura Pulau Mas Online. Melalui Bia Online ini, kita berdekatan dengan Tuhan Yesus. Tadi kita berdoa, bernyanyi, mendengarkan cerita, dan bersukacita bersama dengan Tuhan Yesus. Oke teman-teman, kita ketemu bersama-sama lagi di Bia Santo Bonaventura Pulau Mas Online minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati kita selalu.